Baik, terima kasih Pak Juanda. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya malam hari ini. Kita akan ngobrol tentang cyber security. Mungkin tadi yang sudah join udah di spoiler tentang cyber security itu apa dan trennya gimana sekarang kayak gitu. Nah, sebelum memulai lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu tentang iCommunity. Oke. Karena selalu ada member-member baru, jadi saya harus selalu menjelaskan tentang iCommunity itu apa. Oke, selamat malam Bapak Ibu di iCommunity. Share Network, Grow Network. iCommunity sendiri didirikan oleh Pak Juanda. Beliau adalah founder Kafling Solusi Digital, CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, memiliki banyak certified trainer, dan beliau banyak mengisi seminar tentang digital marketing. Nah, apa sih iCommunity itu? iCommunity punya visi dan misi. Visi kami adalah platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Nah, apa sih tagline-nya kami? Tagline-nya kami adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuan iCommunity ada 4. Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai sebuah komunitas pebisnis, kami bukan sekedar tempat untuk kongko aja atau nyantai-nyantai aja, ngobrol, selesai. Enggak. Sebagai komunitas kami punya kode etik yang kami jalankan dengan baik. Yang pertama adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan secara tidak sehat. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala bentuk aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Nah, apabila kami melanggar kode etik tersebut, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan juga diberikan sanksi. Oke, terima kasih. Itulah sekilas tentang iCommunity. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol tentang opportunities on cybersecurity industry bersama Bapak Tony Kusmana SSTMH, yaitu seorang Business Development Manager of Belajar Blockchain. Oke, monggo Pak Tony Kusmana, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Devi, Pak Juanda, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tony Kusmana. Senang sekali malam hari ini saya bisa di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian gitu ya, untuk sharing mungkin dan juga diskusi di platform iCommunity ini. Saya sangat senang sekali gitu ya bisa bergabung pada malam hari ini, dan mudah-mudahan nanti dari hasil ini bisa banyak yang kita diskusikan gitu Pak ya, dan mungkin ke internal iCommunity sendiri nantinya bisa dapat mungkin insight-insight baru gitu Pak ya, mungkin selama ini yang sudah menjalankan bisnis atau punya perusahaan itu juga bisa ada apa namanya lebih memperhatikan gitu ya gimana aspek cyber security sebenarnya dan dampaknya di perusahaan tersebut. Izin share mungkin Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi insya Allah pada malam hari ini kami akan membawakan
materi terkait opportunities on cybersecurity industry. Jadi nantinya akan kami bagi 2 sesi sebenarnya gitu ya, 2 pembahasan. Yang pertama, kami ingin menjelaskan mungkin ya yang disebut cybersecurity itu apa sih gitu. Kemudian dampaknya dan benefitnya ke bisnis kita tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan diterapkan seperti apa benefitnya dan dampaknya, kemudian juga kalau tidak dilaksanakan, tidak diterapkan, efeknya apa gitu. Nanti itu sesi pertama seperti itu insya Allah. Kemudian sesi 2 kami akan sedikit menyinggung gitu ya terkait peluang bisnis di cybersecurity ini seperti apa, terutama di Indonesia gitu ya. Jadi nanti barangkali dari yang kami sampaikan juga Bapak Ibu bisa ada apa namanya, mungkin ada yang kemudian jadinya bisa berminat gitu ya untuk merambah usahanya gitu ke dunia cybersecurity. Mudah-mudahan bisa ada bayangan dari materi malam hari ini. Kemudian sedikit dari perkenalan kami Tony Kusmana, ini beberapa sertifikasi yang kami peroleh gitu ya. Ini semuanya memang di bidang cybersecurity dan juga ada blockchain. Jadi kami sehari-hari memang di cybersecurity, di bidang cybersecurity, namun juga kami sedang mendalami juga terkait blockchain gitu ya, karena antara blockchain cybersecurity ini satu field yang sangat erat gitu ya, sangat beririsan, dan memang blockchain ini lagi happening sekali gitu ya beberapa tahun belakangan ini. Jadi kami dari sebelumnya memang fokus hanya ke cybersecurity, kami beberapa tahun belakangan ini coba mendalami terkait blockchain. Baik, izin melanjutkan. Ini tadi seksi pertama. Insya Allah kita akan membahas terkait benefit dan impact dari cybersecurity di bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kami coba mengawali terkait data ya, data terkait bagaimana masifnya penetrasi atau penggunaan internet di masyarakat global ya. Ini data yang kami peroleh dari beberapa komunitas di luar itu. Mereka mengadakan survei dan dari hasil survei tersebut dari 8 miliar ya penduduk dunia itu 64%-nya menggunakan internet dan 68%-nya itu punya mobile phone unik gitu ya, maksudnya punya megang masing-masing satu minimal gitu ya mobile phone. Kemudian yang aktif di media sosial adalah 59% dari populasi. Berarti semuanya itu lebih dari setengah penduduk dunia itu sudah penetrasinya di internet itu sudah sedemikian besar begitu. Kemudian di Indonesia sendiri tahun 2021 sampai tahun 2022 dari APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, mengadakan survei yang serupa gitu ya, kota di global, ini khusus di Indonesia, ternyata penetrasinya di atas rata-rata global ya, kota di sekitar 60%, kalau di Indonesia bahkan 77% dari penduduk Indonesia yang jumlahnya total 272 juta, ternyata 77%-nya atau 210 juta itu menggunakan internet. Ini tentunya suatu kondisi yang ada benefitnya tentunya ya, ada peluang-peluang di sini, tapi juga ada kerawanannya di sini gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dari masih di survei yang dilakukan oleh APJI, dari penggunaan 74% tadi, dijabarkan lagi penggunaan itu untuk apa atau seperti apa. Ternyata orang Indonesia yang paling besar itu menggunakannya sebagai atau untuk media sosial ya, media sosial. Kemudian yang kedua chatting online, WhatsApp dan sebagainya. Kemudian juga ada shopping online dan game online. Jadi memang
untuk pelaku bisnis saat ini mau nggak mau memang harus menyesuaikan gitu ya, dalam artian kok jika dia berdagang produk atau jasa memang harus dibuatkan platform online-nya gitu ya. Karena ini pangsa pasarnya cukup besar di sini gitu ya, dibanding yang konvensional. Nah itu dari segi masyarakat ya, atau dari segi warga negara. Kemudian kalau kita lihat di pada saat yang bersamaan juga dari perkembangan industri, kita tahu sekarang kita sudah masuk industri 4.0 begitu. Kemudian dari berkaca pada sejarah gitu ya, penemuan-penemuan atau transformasi di industri ini akan mengakibatkan juga perubahan gaya hidup seperti itu ya. Kita tahu industri 1.0 itu dimulai dengan adanya mesin uap. Di situ ditemukannya mesin uap gitu, kemudian masuk ke di situ industri 1.0, kemudian juga mulai ada perubahan dari gaya hidup masyarakatnya begitu. Sekitar tahun 1784. Kemudian di tahun 1870 itu juga sudah ada masuk industri 2.0 dengan adanya listrik gitu ya. Lebih ada pemanfaatan listrik yang masif, itu juga mengakibatkan gaya hidup masyarakat juga berubah. Begitupun 3.0 di tahun 1969 itu sebenarnya di global itu sudah masuk mulai tahun 1969, di situ ada otomasi gitu ya, mesin kita sudah menggunakan robot dan juga komputer dan juga elektronik seperti chip, sensor dan sebagainya, itu sebenarnya sudah mulai tahun 1969. Kemudian saat ini kita berada di industri 4.0 di mana pemanfaatannya itu lebih masif lagi teknologinya. Kita mengenal adanya IoT, Internet of Things, di mana masing-masing perangkat itu ditanamkan seperti kalau kita gampangnya sih kayak SIM card gitu ya. Jadi dia terhubung ke network, bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Di sini contohnya dari HP kita gitu ya. Jadi dia stop, berhenti, itu tidak harus datang langsung mencet manual gitu ya. Kita bisa operasikan dari jarak jauh, baik HP maupun komputer. Nah, tentunya dengan perkembangan industri 4.0 juga tadi merubah gaya hidup masyarakat ya. Pemanfaatan internetnya luar biasa seperti tadi dijelaskan. Kemudian juga gaya hidup, orang juga sekarang jadi malas atau lebih suka gitu ya belanja online, kemudian komunikasi juga via online juga gitu ya, WhatsApp. Kemudian juga bahkan kerja pun sekarang tidak harus offline ya, ada istilahnya WFA ya, work from anywhere begitu. Ini tentunya tidak lepas dari perkembangan industri ini. Begitupun di bisnis ya, di dunia bisnis Bapak Ibu tentunya ada disrupsi yang disebabkan oleh industri 4.0 ini gitu. Jadi mau tidak mau memang dunia bisnis harus menyesuaikan dan mau tidak mau juga harus memanfaatkan IT gitu ya secara masif. Tapi tentunya kita juga harus lihat dengan pemanfaatan IT yang begitu masif ini, faktor-faktor kerentanannya seperti apa gitu, nanti kita bahas. Nah, ini masih bicara industri 4.0. Jadi ada beberapa ciri gitu ya, ada beberapa teknologi yang mendukung industri 4.0 ini. Kalau kita lihat tentunya penggunaan mobile device yang masif gitu ya. Kemudian IoT, platform yang juga berkembang pesat, Internet of Things. Nanti mungkin kedepannya ataupun di luar negeri bahkan sudah menerapkan ya, misalkan kalau misalkan boleh beri gambaran singkat, misalkan IoT di galon kita ya, di dispenser ya, dispenser itu sudah menerapkan IoT gitu ya, dia sudah ada sensornya, ketika galonnya itu airnya habis, dia memberikan alert ke HP kita gitu ya, misalkan sudah terintegrasi di HP kita, ada notifikasi bahwa galon di rumah kita habis, kemudian kita tinggal beli ke penyedia terdekat, kemudian kita sampai rumah,
galonnya sudah ada di depan pintu kita atau pintu apartemen kita gitu ya. Itu contoh penggunaan IoT. Begitupun misalkan di pabrik misalkan ya, di pabrik secara luas gitu ya, misalkan ada komponen-komponen yang dipasang sensor dan dia sudah melebihi parameter tertentu ya, misalkan suhunya sudah melebihi normal, itu juga terdetek di IoT, kemudian bisa langsung ditindaklanjuti. Itu contoh pemanfaatan IoT. Kemudian industri 4.0 juga mengakibatkan tumbuhnya teknologi location detection ya. Kita tahu sekarang kita di platform belanja gitu ya, kita buka dia langsung tahu ya, langsung beri rekomendasi apa namanya, penyedia terdekat dari lokasi kita tuh di mana gitu. Misalnya kita cari makan, cari barang-barang rumah tangga atau pakaian, itu bisa langsung memberikan rekomendasi berdasarkan lokasi HP kita begitu. Ini luar biasa sekali perkembangannya. Kemudian juga interaksi antara human and machine itu juga sudah masif. Kemudian authentication, fraud detection, ini juga teknologi yang mau tidak mau juga dikembangkan. Untuk poin ini, kalau Bapak Ibu memperhatikan sekarang lagi masif juga adanya KYC ya, know your customer gitu ya. Jadi ketika kita zaman dulu kan misalkan di perbankan ya, kita mau buka rekening tuh harus datang langsung, harus nunjukin bawa KTP, kemudian tanda tangan di bukunya gitu ya, harus ngantri di CES dan sebagainya. Tapi sekarang perbankan sudah menerapkan ini authentication fraud detection, jadi kita cukup download aplikasinya, kemudian di situ kita buka rekening, situ ada pilihan untuk autentikasi gitu ya, di situ kita foto, kemudian video, kita ngikuti petunjuk, nengok kiri, nengok kanan atau atas bawah, kemudian kita foto dengan KTP kita gitu ya. Itu bentuk dari KYC ya, Know Your Customer, juga apa namanya, dampak dari penerapan industri 4.0 ini. Kemudian 3D printing, ini juga suatu yang kedepannya akan masif juga gitu ya. Tapi kadang ini juga ada dua sisi gitu ya. 3D printing ini bisa untuk sesuatu yang bermanfaat, ada juga sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya yang tidak bermanfaat, saya pernah baca beberapa hari yang lalu tuh, saya lupa di negara mana, itu ada sekelompok kriminal gitu ya. Dia merampok bank menggunakan senjata hasil 3D printing gitu ya. Jadi dia beli senjata gitu ya satu, entah gimana dia dapat senjata satu, kemudian dia scan, dia ada aplikasi buat scan-nya atau alat buat scan-nya, kemudian dimasukkan ke mesin 3D printing sehingga dia menghasilkan apa namanya, senjata yang sama gitu ya, cuma beda bahan gitu ya, tapi tetap bisa digunakan dan tetap bisa membahayakan gitu ya. Cuman mungkin bahannya saja yang berbeda gitu ya. Kalau nggak salah 3D printing ini banyaknya dari bahan plastik, semacam plastik gitu ya, tidak dari logam, tapi tentunya plastik keras juga bisa membahayakan. Nah, itu untuk yang tidak bermanfaat gitu ya, tapi untuk yang bermanfaat ini sangat banyak sekali, misalkan untuk 3D apa namanya, desain rumah atau bangunan gitu ya, sebelum nantinya dibangun itu dibuatkan dulu maketnya seperti itu ya. Kemudian teknologi lainnya smart sensor, tentunya di beberapa sektor ini juga sudah diterapkan. Kalau tidak salah sekarang ini yang sedang akan masuk diterapkan juga di jalan tol ya, kalau nggak salah di jalan tol itu dari Kementerian Perhubungan sudah akan uji coba penerapan, saya lupa namanya. Jadi kita lewat jalan tol atau jalan tertentu sih, kalau saya di jalan protokol ibu kota itu berbayar, tapi tidak harus tapping gitu ya. Jadi otomatis itu ada alat yang gerbang yang dipasang di beberapa titik itu mendeteksi sensor yang ditanam di kendaraan kita seperti itu. Kemudian big data analytics ini juga apa namanya,
suatu yang mungkin lebih aplikatif ya diterapkan oleh sektor bisnis, karena di situ mengumpulkan berbagai macam data ya. Jadi misalkan kita contoh misalkan di platform belanja ya, kita kadang misalkan kita lagi sekali aja kita ketik misalkan baju lebaran gitu ya, kita ketik, terus setiap kita buka aplikasi belanja tuh langsung merekomendasikan baju lebaran gitu ya. Padahal itu kan kita hanya sekali mengetik di Google gitu ya, pengen tahu model terbaru seperti apa misalkan, tapi secara otomatis itu masuk ke analitik big data dan itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan misalkan tadi apa namanya platform belanja tadi untuk membuat rekomendasi terhadap kita sedang apa yang kita cari gitu ya, muncul berupa iklan-iklan. Kemudian ini juga multi level customer interaction, customer profiling juga menggunakan big data. Kemudian IR ya, AR, augmented reality, kemudian wearable misalkan untuk misalnya biasanya ini perangkat yang mudah misalkan untuk kita connect dari apa namanya HP ke perangkat misalnya dalam bentuk jam tangan, biasanya kita ada notifikasi apa, kita tidak perlu sering-sering lihat HP, kita bisa lihat dari jam tangan kita itu misalkan menggunakan Bluetooth dan sebagainya. Kemudian yang terakhir terkait cloud computing ini juga sangat masif. Jadi gimana penyedia teknologi itu sekarang tidak harus mempunyai server sendiri gitu ya, dia cukup memanfaatkan teknologi cloud computing yang juga sudah dikembangkan di perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Amazon dengan AWS, kemudian Microsoft dengan Azure. Itu perusahaan-perusahaan besar yang menyediakan cloud computing sehingga ketika kita butuh server, butuh perangkat server, tidak harus kita beli gitu ya, kita bisa memanfaatkan layanan dari penyedia-penyedia tadi. Nah, tadi yang kami sampaikan bahwa masifnya penerapan industri 4.0 itu tentunya beriringan dengan juga masifnya ancaman siber terhadap industri 4.0 gitu ya. Dari beberapa referensi yang kami temukan, ada tiga sebenarnya, faktor utama atau ancaman utama di industri 4.0. Yang pertama terkait IT-nya tentunya. Jadi tadi misalkan kita malware segala macam gitu ya, kita klik, kemudian malware tersebut bekerja entah gimana gitu ya, membuat aplikasi banking kita bisa di-remote oleh mereka gitu ya, diketahui password-nya, itu kan tentunya yang diserang adalah IT-nya ya, ancaman terhadap IT-nya. Kemudian kebocoran data segala macam juga yang sempat heboh juga, itu tentunya yang diserang adalah IT-nya. Yang kedua, ancaman yang kedua terkait OT atau operation teknologi. Jadi ini sebenarnya operation teknologi ini dikenal dalam pabrik ya, pabrik-pabrik besar itu dia untuk yang sudah menggunakan robot ya, robot untuk masukin untuk proses produksi, untuk pengepakan segala macam itu ketika dia sudah menggunakan robot ya, tidak menggunakan manual lagi, itu disebutnya teknologi OT, operation teknologi. Nah itu juga rentan diserang ya, atau ancamannya itu besar juga, bagaimana bisa ada serangan di situ sehingga mengakibatkan sehari itu atau beberapa waktu itu mesin-mesin tersebut tidak bisa bekerja gitu ya, mati sehingga produksinya terganggu, atau bahkan yang lebih merusaknya lagi, misalkan itu coba diserang itu ya mesin-mesin tersebut sehingga akhirnya mengakibatkan korban jiwa, atau misalkan kalau tadi misalkan terkait proses pensterilan ya, kami pernah misalkan ke pabrik susu, itu akan harus dihangatkan ya dengan suhu tertentu gitu ya. Itu kalau misalkan terlalu tinggi suhunya bisa meledak. Nah itu kalau pengatur suhunya diserang kemudian dia bisa berhasil dan merubah suhunya, tentunya
ancamannya atau dampaknya luar biasa gitu ya, bisa mengakibatkan korban jiwa dan sebagainya. Kemudian ancaman yang terakhir di industri 4.0 adalah terkait intellectual property atau kalau di kita istilahnya haki ya, hak atas kekayaan intelektual. Nah ini sesuatu yang juga menjadi ancaman karena eh, saat ini yang juga bernilai itu adalah ide-ide gitu ya, atau desain-desain yang original, ide-ide yang original, baik berupa gagasan atau misalkan dalam bentuk gambar, video dan sebagainya gitu ya, logo gitu ya, dan hal lainnya, musik atau apa namanya dan semacamnya gitu ya, itu tentunya seharusnya punya atau menjadi hak intelektual dari si pencipta gitu ya. Nah ini kadang dengan teknologi yang berkembang sekarang ini jadi isu juga gitu ya. Kalau kita tahu di beberapa produk misalkan handphone aja gitu ya, itu bagaimana bisa ada dua pabrikan gitu ya menciptakan desain yang mirip gitu ya. Ketika itu launching beberapa saat pabrik kedua juga launching gitu ya, produknya yang mirip, teknologi juga yang mirip gitu ya. Tentunya ini juga ada apa namanya ada kemungkinan besar saling ini ya, bukan saling, maksudnya ide-ide tersebut diketahui terlebih dulu ya, sehingga itu apa namanya akhirnya bisa menjadi keuntungan bagi si pesaing begitu. Ini beberapa ancaman, 3 ancaman utama di industri 4.0. Kemudian kalau kita bicara tadi kita singgung terkait serangan gitu ya, bagaimana ketika ada ancaman tentunya ada yang mengeksekusi ancaman tersebut ya. Nah ini biasanya berupa serangan-serangan siber ya, serangan-serangan siber. Nah dari data dari IBM X-Force Threat Intelligence Index tahun 2023, dia mengadakan survei dari tahun 2018 sampai tahun 2022 secara global. Pembagiannya seperti ini ya, maksudnya ternyata sektor yang paling sering diserang gitu ya, paling sering diganggu istilahnya gitu ya, proses produksinya melalui IT-nya gitu ya, atau OT atau intellectual property-nya itu adalah sektor manufacturing gitu ya, sektor apa namanya pabrikasi atau produksi gitu ya. Itu sekitar 24,8% tahun 2022, naik dari tahun 2021 sebesar 23,2%. Kemudian sektor kedua itu adalah finance dan assurance ya. Ini sebesar 18,9%, turun dari tahun 2021. Kemudian ini yang sektor menariknya yang sektor bisnis gitu ya, profesional, yang memang mungkin jadi bidang Bapak Ibu sekalian, ini menempati peringkat ketiga gitu ya, target serangan gitu ya, target serangan di tahun 2022 ini untuk sektor profesional, bisnis dan consumer ini menempati urutan ketiga sebesar 14,6%. Tentunya ini data yang perlu kita waspadai juga gitu ya, karena ini kan data ini jadi ini target ya, IBM ini melihatnya dari sektor yang ditargetkan itu 3 besarnya ini ya, manufacturing, finance, professional business and customer service. Jadi ini sudah data di lapangan dan mungkin di Indonesia belum berasa ya, mungkin ini masih mungkin sebagian besar surveinya dilaksanakan di luar negeri, tapi kita tetap perlu mengantisipasi karena tadi pangsa pasar di Indonesia juga sedemikian besar sehingga sangat memungkinkan serangan tersebut masuk di Indonesia begitu. Lanjut. Nah, ini toko tadi secara global ya, apa namanya, survei secara global. Ini survei atau data di Indonesia. Jadi kami ambil dari laporan yang dibuat oleh BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, terkait landscape keamanan siber Indonesia tahun 2022. Jadi BSSN sebagai instansi pemerintah yang diberi tanggung jawab gitu ya untuk
terkait keamanan siber, melakukan juga monitoring terhadap serangan siber yang masuk ke Indonesia, kurang lebih seperti itu ya. Serangan siber yang masuk ke Indonesia atau yang terjadi di Indonesia itu dimonitor apa namanya trafiknya oleh BSSN, dan sepanjang tahun 2022 itu ada 976 juta serangan ya, hampir mendekati 1 miliar serangan. Ini luar biasa sekali ya jumlahnya gitu ya. Kemudian tentunya serangan ini banyak macamnya gitu ya, banyak macamnya. Nah, khusus data breach ya, mungkin ke depan beberapa slide ke depan kami ingin menyinggung terkait data breach ya. Jadi di sini kami sampaikan data juga. Ada sepanjang tahun 2022 ada sekitar 311 dugaan insiden data breach ya. Dugaan ini karena sifatnya belum tentu valid gitu ya. Maksudnya kadang si pelaku hacker itu gitu ya, dia hanya mengklaim gitu ya, kami punya data sekian sekian juta, misalkan sekian juta data KTP misalkan gitu ya, atau data kesehatan, tapi belum tentu itu valid ya, belum tentu itu benar data yang valid gitu ya, belum tentu itu memang data yang real atau data yang bisa saja itu dummy dan semacamnya gitu ya. Jadi di sini disebutnya baru dugaan insiden. Nah, dari sini yang terbesar tentunya administrasi pemerintahan, kemudian disusul oleh lainnya ya, lainnya ini juga termasuk mungkin bisnis itu ya. Kemudian ada kesehatan, TIK, transportasi, SDM, keuangan, pertahanan, dan pangan. Seperti itu kondisi di Indonesia. Kemudian untuk tahun 2023 sendiri, dari tim BSSN mencoba memprediksi ya, apa saja apa namanya potensi ancaman yang muncul di tahun 2023. Ini peringkat pertama ternyata ransom dan data breach ya tetap teratas gitu ya. Kalau ransomware mungkin secara teknis itu semacam malware sebenarnya, semacam virus, tapi dia ketika menyerang komputer kita atau laptop kita itu dia mengubah data kita atau file kita menjadi file tertentu yang tidak bisa dibuka ya, intinya gitu ya. Jadi misalkan kita punya data laporan keuangan segala macam dalam bentuk PDF gitu misalkan ya. Ketika kita terkena ransom itu datanya itu tetap ada tapi tidak bisa dibuka, intinya seperti itu ya. Filenya sudah diubah ekstensinya ya. Jadi bukan .pdf lagi, bisa apapun gitu ya sesuai ransomnya. Jadi intinya di laptop itu semua data tidak bisa diubah gitu ya. Dan bisa dikembalikan, datanya bisa dipulihkan dengan membayar sejumlah tembusan ke si attacker gitu ya. Tentunya tidak ada jaminan juga ketika membayar itu akan dikembalikan datanya ya, belum tentu juga gitu ya. Ini apa namanya, sampai sekarang juga ransomware ini serangan yang apa namanya, sulit untuk diatasi ya, dalam artian ketika itu terkena sedikit kemungkinan itu bisa dipulihkan gitu ya, karena apa namanya, perkembangannya juga luar biasa, tipe-tipenya juga yang baru sering bermunculan gitu ya. Kemudian data breach ini juga masih menepati top 2 ya di ancaman siber 2023. Kemudian ada APT. APT itu advanced persistent threat. Intinya malware yang lebih advance gitu ya. Biasanya malware ini dibuat dan disebarkan oleh kelompok atau komunitas tertentu ya. Jadi lebih terorganisir. Makanya ini ketika itu terkena juga dampaknya lebih besar ya, karena sangat rapih, sangat terorganisir ya. Dan memang targetnya itu sudah ditentukan, dia mau nyerang siapa atau negara mana, itu sudah jelas ya. Jadi mereka bekerjanya sangat masif dan dampaknya juga sangat besar. Kemudian di sini ada phishing. Phishing itu penipuan ya, biasanya
menggunakan email atau misalkan grup WA ya. Jadi misalkan kita dapat email, selamat Anda mendapatkan apa namanya, bonus atau voucher belanja gitu ya, silakan klik atau download file ini gitu ya. Nah itu ternyata ketika kita download, komputer kita terkena virus gitu ya, itu atau komputer kita langsung hang gitu ya. Nah itu disebut serangan phishing ya. Jadi dia mengirimkan sesuatu gitu ya, email atau WA seolah-olah dia dari yang pihak yang legitimate ya. Jadi dia bisa punya tekniknya gimana dia bisa mengirim email, pengirimnya itu seolah dari lembaga yang legitimate ya, misalkan dari marketplace tertentu ya, meng-email bahwa Anda dapat bonus gitu ya. Tentunya kita orang awam akan langsung percaya ya, karena mungkin alamat emailnya mirip gitu ya, tapi ternyata itu adalah serangan phishing. Kemudian cryptojacking ini pengambil alihan. Jadi handphone kita atau komputer kita itu diambil alih oleh attacker, itu disebut cryptojacking. Kemudian RDP attack ini apa namanya, mungkin terlalu teknis ya. RDP itu remote, hampir sama cryptojacking, itu juga komputer kita bisa di remote oleh orang. Kemudian DDoS, denial of service, ini komputer kita tidak bisa bekerja karena diserang gitu ya, sehingga overload gitu ya, sehingga tidak bisa digunakan. Kemudian ada social engineering, AI dan IoT cybercrime dan web defacement. Ini mungkin apa namanya, tidak kami bahas detail di kesempatan kali ini, tapi inilah kurang lebih prediksi ancaman di 2023. Kemudian ini kami ambil data juga dari IBM report tahun 2022. Jadi dengan kondisi tadi, banyaknya serangan tadi, kemudian ancaman-ancaman yang ada, ini tentunya ada cost gitu ya, ada biaya yang muncul ketika suatu entitas tersebut, suatu sektor tersebut terkena serangan siber gitu ya. Ya, di laporan IBM ini dia khusus laporan terkait data breach ya. Jadi jika ada suatu perusahaan atau suatu entitas itu ada data yang bocor gitu ya, baik data pelanggan, data internal perusahaan yang sensitif gitu ya. Ini tentunya ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan gitu. Nah ini data di tahun 2022, ini data global untuk apa namanya, yang tertinggi ya, biaya yang tertinggi yang harus dikeluarkan ternyata dari sektor kesehatan ya, healthcare. Itu 2022 itu rata-rata 10 juta US dollar ya. Ini dalam US dollar dalam juta gitu ya. Rata-rata dari total data breach yang dikumpulkan oleh IBM itu rata-rata untuk sektor industri biaya yang harus dikeluarkan adalah 10 juta US dollar. Nah ini untuk apa saja? Nah ini tentunya penjabarannya banyak gitu ya. Biaya-biaya apa saja harus dikeluarkan tentunya. Yang pertama harus notifikasi ya. Maksudnya ketika misalkan kalau di perusahaan berarti data pasien ya. Misalkan data pasien di suatu rumah sakit itu bocor ya. Bocor kemudian dijual di website tertentu gitu ya. Tentunya biaya pertama yang dikeluarkan adalah notifikasi nih. Harus si rumah sakit tersebut harus mengirimkan notifikasi, mungkin dalam bentuk email atau WhatsApp atau SMS ke semua pasien yang ada di daftar tersebut untuk melakukan hal-hal tertentu ya, misalkan mengganti password atau seperti apa gitu ya, atau yang terkait data sensitif, misalkan perbankan ganti password dan sebagainya, dan mungkin permintaan maaf dan sebagainya lah gitu ya. Itu harus dilakukan. Kemudian juga tentunya terkait reputasi ya. Reputasi ini juga gimana biayanya itu harus dikeluarkan untuk memperbaiki reputasi rumah sakit tersebut dengan adanya kebocoran data itu. Kemudian juga untuk
misalkan proses hukum nih, legal apa namanya, proses, legal, untuk menghadapi tuntutan hukum ya. Di negara-negara luar ini kan penegakan hukumnya sudah bagus gitu ya. Jadi untuk, kebocoran data yang sifatnya data pribadi gitu ya, kalau kita kan baru tahun kemarin tuh ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kalau di negara-negara lain itu sudah beberapa tahun yang lalu sudah sudah menerapkan gitu ya. Tentunya, jika ini data yang bocor data pribadi, ada konsekuensi hukum yang harus dilalui gitu ya. Dan ini butuh biaya untuk pengacara, untuk proses peradilan dan sebagainya. Untuk membayar denda juga itu, besar gitu ya, sehingga di sini muncul angka $10 juta. Begitupun sektor finansial, peringkat kedua ada 5,9 juta US dollar, kemudian sektor farmasi di 5,01, kemudian teknologi dan lain-lain gitu ya. Ini, data, biaya yang harus dikeluarkan, akibat dari kebocoran, data. Kemudian ini menarik juga nih, terkait, eee, rata-rata waktu, eee, untuk menyadari data breach tersebut gitu ya. Jadi, apa namanya, eee, pelaku-pelaku serangan siber saat ini tuh canggih gitu ya, sudah canggih sedemikian rupa sehingga, eee, aksinya itu tidak terdeteksi begitu ya, ketika dia, atau targetnya itu tidak menerapkan cyber security yang baik, itu biasanya, apa yang dia lakukan tidak terdeteksi gitu ya. Jadi di sini tahun 2022 itu rata-rata itu untuk, si misalnya tadi rumah sakit ya, si rumah sakit itu tahu bahwa data pasiennya sudah bocor itu rata-rata membutuhkan waktu 200 hari untuk menyadari ya, jadi dari mulai hari pertama data itu bocor, itu baru 200 hari kemudian rumah sakit itu tahu ya, oh ternyata data data pasien saya sudah bocor gitu ya. Dan bisa dibayangkan dalam waktu 200 hari itu data tersebut sudah tersebar kemana saja gitu ya, sudah terjual kemana saja. Itu, jika tidak menerapkan cyber security yang baik, itu dampak yang, masifnya seperti itu. Kemudian juga di sini, ada rata-rata dia, me-recovery ya atau misalkan, memperbaiki gitu ya. Tentunya, si penyerang ini bisa mengambil datanya itu, memanfaatkan kelemahan dari sistem di rumah sakit tersebut ya. Jadi butuh 70 hari untuk rata-rata 70 hari untuk bisa memulihkan, atau memperbaiki, sistem tersebut agar tidak lagi bisa dimasuki oleh, hacker gitu ya. Ini data tahun 2022. Ini, apa namanya, data global sebenarnya gitu ya, tapi memang bisa jadi kalau dilakukan di Indonesia, ya jumlahnya mendekati ini ya mungkin atau bahkan, lebih besar gitu ya, kita tidak tahu juga. Kemudian melanjutkan, dari gambaran-gambaran tadi, eee, itu kondisi yang data-data atau kondisi yang ada, saat ini ya dengan, perkembangan internet yang masif, ada juga, kemudian, diikuti dengan ancaman-ancaman di bidang cyber security-nya gitu ya, di bidang, ancaman di pemanfaatan teknologi tersebut. Kemudian juga, tentunya jika itu sudah terjadi, ada, insiden, itu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan yang tentunya tidak tidak kecil gitu ya. Nah untuk menanggulangi atau mengantisipasi, insiden-insiden tersebut ya, dan, tentunya untuk mengurangi dampak sehingga tadi kos-kos yang sekian $10 juta tadi itu tidak harus mengeluarkan, uang sebesar itu, tentunya kita harus menerapkan apa yang namanya cyber security gitu ya. Ini definisinya, banyak yang, mengeluarkan definisi terkait cyber security, tapi, saya coba ambil dari, Gartner 2021 itu, eee, mendefinisikan bahwa cyber security adalah, penerapan dari, eee, apa namanya, eee, me
mengorganisasikan orang, kebijakan, proses dan teknologi untuk melindungi organisasi, termasuk di dalamnya sistem yang kritikal dan juga informasi yang sensitif dari serangan digital gitu ya. Jadi di sini saya ambil karena memang sudah mencakup semuanya gitu ya, sudah cukup cukup holistik. Intinya di sini poinnya bahwa cyber security itu ada 4 pilar gitu ya, 4 pilar, people, SDM-nya, kemudian kebijakannya, kemudian bagaimana prosesnya gitu ya, prosesnya mungkin ada SOP gitu ya, kalau kebijakan tentunya dari pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut juga sudah jelas kebijakannya itu seperti apa. Kemudian terakhir juga yang tidak kalah penting teknologinya ya, itu kebijakan tersebut, proses tersebut harus dijalankan menggunakan teknologi apa, itu semuanya 4 pilar ini menjadi satu kesatuan untuk kita menerapkan cyber security. Lalu tujuannya apa? Tujuan cyber security untuk melindungi organisasi tentunya ya. Di dalamnya ya organisasi itu secara umum, baik sistem yang kritikalnya ya. Kalau setahu kami kalau di perusahaan-perusahaan itu biasanya untuk proses bisnis di internal mereka, mereka pakai sistem ERP ya, ERP. Jadi di sistem ERP itu enterprise, saya lupa ya, enterprise apa gitu ya. Jadi aplikasi gitu ya, dia di situ semua proses bisnis perusahaan tersebut bisa terlihat ya. Dari mulai ada permintaan dari konsumen dimasukin ke aplikasi tersebut, kemudian proses produksi, misalkan konsumen butuh 100 item gitu ya, ada request atau ada order 100 unit gitu ya. Tentunya itu di aplikasi tersebut di-input, kemudian di bagian produksi dia nginput planning-nya ya, maksudnya untuk membuat 100 barang ini membutuhkan apa saja, spare part apa saja, bahan baku apa saja, itu juga di-input, sehingga nanti mungkin bagian procurement yang membeli bahan bakunya juga tinggal melihat di situ, berarti saya harus membeli barang ini dengan jumlah sekian gitu ya. Seperti itu, sehingga akhirnya di situ juga nanti terlihat proses pembuatan 100 unit itu udah sampai mana gitu ya. Kemudian sampai nantinya dapat keuntungan berapa gitu ya, itu semuanya ada di aplikasi ERP tersebut. Biasanya perusahaan-perusahaan menggunakan sistem tersebut untuk melihat atau memantau proses bisnis keseluruhan gitu ya. Dan biasanya itu yang mereka definisikan sebagai critical system itu ERP tersebut gitu ya. Tentunya di luar aplikasi seperti aplikasi penggajian, human resource tentunya. Nah, itu juga sistem yang kritikal biasanya, tapi yang utama biasanya tadi ya sistem untuk melihat proses bisnis perusahaan secara utuh, itu yang disebut dengan critical system. Kemudian tentunya juga informasi yang sensitif tadi terkait IP ya, intellectual property atau HAKI, ini juga atau misalkan data dari perusahaan tersebut ya, rencana-rencana desain-desain atau rencana-rencana bisnis itu juga merupakan informasi yang sensitif dan harus dilindungi melalui penerapan cyber security ini. Oh ya, nih maaf Dr. Hendra Jaya, betul ya Pak ya? Betul Pak, ERP itu Enterprise Resource Planning Pak, betul Pak, tadi saya lupa. Itu biasanya yang jadi critical system di perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, masih bicara terkait cyber security, ini ada 4 prinsip utama Pak. Jadi ketika kita bicara cyber security itu apa sih yang harus dijalankan, apa sih yang harus diperhatikan gitu ya. Pertama kita sebut confidentiality Pak. Jadi confidentiality ini bagaimana data tersebut itu diketahui hanya kepada entitas atau orang yang memang berhak mengetahui gitu ya. Jadi mungkin simpelnya seperti apa ya, password mungkin Pak ya, password kita ya, atau misalkan nomor KTP atau semacamnya gitu ya. Ini ketika itu diamankan menggunakan cyber security itu harus menerapkan prinsip ini Pak, confidentiality. Bagaimana
password kita, nomor NIP kita itu hanya diketahui atau digunakan oleh yang memang berkepentingan gitu ya. Jangan sampai password kita itu diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga bisa disalahgunakan. Nah, ini prinsip confidentiality itu singkatnya bisa diterapkan untuk pengamanan password kita, berarti harus dirahasiakan ya. Kalau kita input password kan pasti diganti tanda bintang gitu ya, tidak muncul di layar kita begitu. Nah, itu karena menerapkan prinsip confidentiality. Kemudian prinsip kedua integrity, keutuhan data gitu ya. Jadi bagaimana data-data perusahaan tadi, laporan-laporan perusahaan tadi, ketika itu masuk ke tadi ya ERP tadi itu tidak ada yang bisa ngubah gitu ya. Misalkan dari awal si klien itu minta 100 unit, ya itu data tersebut ya 100 unit gitu ya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bisa mengubah integrity tadi, data tadi menjadi cuma 10 misalkan diubah sehingga akhirnya customer-nya komplain kan datang cuma 10 gitu ya, karena ada perubahan dari integrity tadi gitu ya. Kemudian availability, nah ini juga penting. Kalau tadi kita contohkan kembali ke ERP itu jadi core ya, aplikasi core di perusahaan. Jangan sampai tiba-tiba ketika dibutuhkan atau misalkan secara real time ini down gitu ya, aplikasinya down gitu ya. Ketika tadi orang marketing sudah menginput kebutuhan ada 100 unit, kita harus produksi 100 unit, ketika aplikasinya down, sehingga orang produksi, orang spare part atau orang procurement itu tidak bisa melihat apa sih kebutuhannya perusahaan seminggu ke depan misalkan, karena aplikasinya down, ya akhirnya proses produksinya tertunda gitu ya, karena availability atau ketersediaan dari aplikasinya tidak ada, karena aplikasinya misalkan diserang sehingga rusak gitu ya, sehingga tidak bisa digunakan. Terakhir authentication ini tentunya bagaimana ada proses autentikasi ya, bahwa kita memang pihak yang punya kewenangan untuk melakukan itu ya. Misalkan tadi di ERP itu di aplikasi ERP itu yang bisa input kebutuhan konsumen itu adalah bagian marketing gitu ya. Nah, bagaimana bagian marketing itu punya akses atau diautentikasi dia sebagai bagian marketing gitu ya. Jangan sampai ada orang lain yang bisa berpura-pura sebagai bagian marketing sehingga bisa mengubah-ubah ERP tadi gitu ya. Nah, itu prinsip-prinsip di cyber security. Nah, ini kalau tadi prinsipnya ini kerawanannya ya, tadi juga sudah disinggung gitu ya. Kalau pertama tuh tadi kita bicara confidentiality ya, ini dia istilahnya lawannya ya, atau ancamannya itu terhadap confidentiality adalah intersepsi ya. Jadi kita misalkan ngirim data ke tujuan ya, misalkan kita ngirim password kan, kita ngirim password ke server gitu ya, atau kita ngetikkan password ke server. Nah, jangan sampai ini dilakukan intersepsi. Jadi password kita tetap masuk ke aplikasi, tapi ada orang lain yang tahu gitu ya. Ini namanya intersepsi. Tadi lawan dari confidentiality atau ancaman dari confidentiality. Kemudian integrity tadi ya, integrity. Bagaimana kemudian data itu diubah gitu ya. Jadi dari sumber tadi ngirimkan data yang benar ya, misalkan 100 ketik 100, tapi gimana kemudian dia 100 itu diubah ya, integrity-nya diganggu, diubah sehingga menjadi 10, dan 10 itu yang kemudian itu muncul di ERP tadi 10 unit gitu ya, bukan 100 dari seharusnya gitu ya. Itu sebutnya modifikasi. Kemudian autentikasi itu gimana tadi misalkan lawannya atau ancamannya adalah fabrikasi. Sebenarnya tadi misalkan bagian unit tadi, bagian marketing tadi dia tidak input apa-apa sebenarnya, tapi ada orang yang berpura-pura sebagai marketing, kemudian dia masuk menginput bahwa butuh sekian banyak padahal tidak gitu ya. Kemudian terakhir availability ya, saya lupa.
availability. Jadi bagaimana misalkan tadi para di unit produksi, unit procurement itu tidak bisa mengakses ERP tadi ya, karena di sini ada interupsi atau ada gangguan sehingga aplikasinya tidak bisa diakses gitu ya. Tentunya ya ini sangat merugikan juga. Pak, kurang 5 menit lagi ya. Oh, baik Pak, siap. Nah, ini cepat saja mungkin. Jadi ketika kita akan menerapkan cyber security ini ada 5 aspek. Ini mungkin nggak bisa semuanya dibahas di sesi ini. Jadi dari mulai gimana kita identifikasi perusahaan kita ya atau aset kita. Jadi di sini ada aset manajemen, bisnis environment, governance-nya, tata kelolanya, kemudian risk assessment dan risk management strategi. Intinya di proses identifikasi ini bagaimana kita menentukan aset apa saja yang harus diamankan gitu ya, dan resikonya seperti apa gitu ya. Kalau kayak tadi misalkan kita mengidentifikasi di perusahaan kita yang paling kritikal itu adalah tadi ERP tadi gitu ya. Nah, kemudian setelah kita berhasil mengidentifikasi tersebut, kita lakukan penilaian resiko gitu ya. Resiko terhadap ERP tadi apa saja gitu ya. Misalkan apakah itu bisa dihack, apakah itu bisa diubah passwordnya dan segala macam, itu dilakukan di proses identifikasi. Kemudian ketika kita sudah tahu tuh hal-hal tadi, kita lakukan perlindungan gitu ya. Misalkan ternyata proses aplikasi ERP-nya rentan untuk ada orang-orang yang bisa masuk padahal dia sebenarnya tidak berkepentingan gitu ya. Nah, itu kita lindungi dengan akses kontrol. Jadi kita pakai misalkan dengan password ya, passwordnya juga dibuat akses kontrolnya, misalkan untuk marketing dia hanya bisa menggunakan aplikasi di bagian marketing saja, dia tidak bisa mengakses aplikasi untuk produksi atau untuk memesan bahan baku seperti itu contohnya gitu ya. Kemudian hal yang ketiga adalah detect gimana idealnya kita bisa mendeteksi serangan-serangan yang masuk ya. Kayak tadi dari BSSN bisa mendeteksi sekitar 900 juta serangan. Nah, ini proses ini perlu juga di masing-masing perusahaan atau masing-masing organisasi untuk mendeteksi apa saja serangan yang masuk ke perusahaannya. Kemudian juga ada respon, ini juga penting bagaimana hasil deteksi tadi, jika memang ada serangan, bagaimana kita meresponnya. Misalkan tadi ada serangan malware, ada serangan ransomware, gimana kita meresponnya gitu ya. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita memulihkan dari layanan tersebut. Nah, ini beberapa benefit tadi ya, ketika kita sudah tahu cyber security itu seperti apa, kemudian bagaimana benefitnya untuk bisnis Anda. Tentunya yang pertama untuk memproteksi data Anda ya, ini terkait ya, data perusahaan, data intellectual property dan sebagainya. Kemudian kedua, bagaimana bisa menghindari dari jatuhnya reputasi kita gitu ya. Kalau misalkan tadi ada data breach dari misalkan sumbernya dari perusahaan A, tentunya kan kepercayaan si customer terhadap perusahaan tersebut akan jatuh gitu ya. Kemudian terganggunya bisnis. Nah, ini juga tadi misalkan sistem ERP-nya itu down, terkena serangan siber, tentunya akan mengganggu proses bisnis. Kemudian juga bagaimana cyber security ini bisa melindungi pegawainya, kayak tadi serangan phishing, serangan yang dari email asal klik tadi, itu juga bisa dikurangi resikonya dengan menggunakan cyber security. Kemudian tentunya dengan menerapkan cyber security ada compliant terhadap regulasi yang ada, kemudian juga melindungi intellectual property, kemudian mencegah pencurian identitas, kemudian untuk melindungi finance atau keuangan perusahaan gitu ya. Itu benefit. Kemudian kalau dari impact ini beberapa kami ambil dari IBM juga. Jadi IBM melakukan survei. Jadi beberapa perbandingan beberapa perusahaan yang sudah menerapkan cyber security.
Ini contohnya ketika dia sudah menggunakan IR itu incident response, tadi ada di framework tadi aspek respon. Jika dia sudah menerapkan respon, dia bisa saving rata-rata 2,6 juta dolar dari dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan respon tadi gitu ya, respon insiden. Seperti itu kurang lebih impact yang bisa kita dapat jika sudah menerapkan cyber security. Ini cepat saja sedikit kami jelaskan terkait bagaimana kemudian kesempatan bisnis peluang bisnis di cyber security ini apa saja sih, terutama di Indonesia begitu ya. Ini ada di bidang cyber security industri kita bisa petakan jadi 6 gitu ya, 6 cluster. Yang pertama terkait digital identity atau PKI, public key infrastructure. Ini simpelnya ini merupakan penerapan, contoh simpelnya penerapan tata tangan digital gitu ya. Jadi bagaimana kita misalkan di suatu perusahaan tentunya ada surat menyurat gitu ya, ada administrasi, itu tidak harus tanda tangan basah ya. Di sini ada penerapan dia bisa menggunakan teknologi tertentu sehingga hanya perlu di sign-nya dari HP gitu, di aplikasi di HP, si direktur utama tadi atau direktur tadi meng-sign, klik di HP dan itu sah gitu ya, legal, secara hukum juga itu legal. Itu ada beberapa perusahaan yang mengembangkan ini gitu ya, mengembangkan aplikasi-aplikasi atau infrastruktur terkait tentang digital tadi. Kemudian hal-hal lainnya penetration testing, ini juga pengujian aplikasi gitu ya. Jadi ketika kita bikin aplikasi itu juga sebaiknya kenanya terhadap serangan siber, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini audit tentunya dan kepatuhan. Ini ada beberapa standar yang harus dipatuhi. Keamanan informasi ini butuh perusahaan untuk melakukan audit. Kemudian juga tentunya terkait SDM, butuh peningkatan kapasitas SDM dan juga konsultan gitu ya, untuk membuat kebijakan, buat peraturan itu butuh perusahaan konsultan. Kemudian security product tentunya ini sebagai distributor gitu ya, produk-produk keamanan siber seperti firewall, kemudian aplikasi-aplikasi cyber security itu biasanya memang dari prinsipalnya dari luar negeri, tapi perusahaan Indonesia beberapa mungkin bisa mengajukan diri sebagai distributor gitu ya, dan ini peluangnya sangat besar juga. Kemudian yang terakhir managed security service. Jadi terkadang perusahaan sekarang ini untuk cyber security menganggap biaya yang dikeluarkan besar gitu ya, harus ada personel, harus ada perangkat dan sebagainya. Jadi dia menyerahkan itu atau resikonya dialihkan ke perusahaan lain gitu ya. Jadi ada perusahaan yang memang menyediakan jasa tadi gitu ya, jasa untuk monitoring, untuk deteksi, untuk insiden respon itu mereka menyediakan jasa tersebut gitu ya. Jadi tinggal perusahaan yang menggunakan jasanya tinggal membayar sesuai dengan SLA-nya gitu ya. Lanjutkan sedikit ini ekosistem yang sekarang ada. Jadi di Indonesia sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan harus menerapkan teknologi informasi ya. Ada sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian ada yang sebelah ini tuh pelindungan infrastruktur vital nasional, kemudian ada juga dari sektor industri 4.0, kemudian dari ekonomi digital, ini juga sedang gencar-gencarnya menerapkan teknologi informasi. Nah, dari aturan-aturan yang ada ini semuanya menyinggung masalah keamanan siber begitu ya. Jadi kalau kita bicara SPB, ini walaupun peraturan turunannya masih disusun ya, jadi kayak SPBE ini juga harus diterapkan keamanan teknologinya itu di 161 kementerian dan 548 Pemda gitu ya. Kemudian IV ada 8 sektor, kemudian dari sektor industri ada sekitar 33.000 perusahaan yang harus menerapkan keamanan siber di situ ya, secara bertahap tentunya, dan ini pangsa pasar yang sangat besar sekali begitu. Nah, kalau kita skip aja, mungkin ini kalau kita bandingkan, nah, kalau tadi salah satu klaster di
cybersecurity industri adalah audit and compliance ya. Nah, lembaga audit itu di Indonesia harus ada ketentuan harus terdaftar di BSSN. Nah, kalau kita lihat ini whitelist-nya yang sudah terdaftar, ini baru sedikit sekali gitu ya. Jadi untuk lembaga konsultan yang melakukan konsultasi ini baru 31 perusahaan, kemudian lembaga sertifikasi atau lembaga audit ini baru 11 perusahaan. Tentunya dengan pangsa pasar yang begitu besar ini dirasa sangat kurang gitu ya, sehingga ini menjadi peluang-peluang baru sebenarnya bagi bisnismen gitu ya untuk kemudian mengembangkan juga bidang usahanya di cybersecurity gitu ya. Nah mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf mungkin sudah terlewat waktunya ya. Mungkin kami kembalikan ke Mbak Devi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, boleh ini udah ada yang bertanya sih di kolom chat. Nah mungkin untuk Bapak Ibu yang mau tanya lagi, silahkan angkat tangannya, raise hand, nanti saya spotlight gitu ya. Mungkin ini kita jawab yang di kolom chat dulu. Dari Pak Roy, izin bertanya Pak, apakah ada contoh lembaga keuangan yang di Indonesia, misalkan koperasi yang sudah menggunakan teknologi blockchain? Kalaupun belum, kalau belum, apakah Bapak dan tim bisa membantu mewujudkan koperasi digital melalui blockchain? Yang kedua, perkiraan biaya dan waktu, kendala dan tantangan apa saja? Yang keempat, apakah harus melalui ISO atau melalui token untuk ke blockchain karena banyak yang scam dan hancur walau konsep dan teknologinya bagus. Bagaimana, apakah ada cara lain kayak gitu? Mungkin ini campur-campur ya Pak pertanyaannya jadi. Langsung kami jawab ya Mbak. Boleh. Apa namanya tentunya blockchain ini jadi teknologi yang emerging juga gitu ya. Tapi memang ada apa ya? Ada kelebihan gitu ya diterapkannya blockchain gitu ya, karena dia lebih secure, lebih transparan juga, dan tidak bisa diubah, immutable-nya juga itu prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh teknologi blockchain. Namun sebenarnya perlu diingat juga, perlu diperhatikan bahwa memang tidak semuanya harus bermigrasi ke blockchain gitu ya. Memang harus dilihat kebutuhannya seperti apa gitu. Jangan sampai kemudian blockchain ini diterapkan, tapi juga karena apa namanya memang butuh perubahan-perubahan tadi ya. Nah, jadi jangan sampai lebih besar modal yang diperlukan untuk migrasi ke blockchain dibanding benefit yang didapatkan gitu ya. Itu mungkin yang pertama kami tekankan, walaupun sebenarnya saya juga dari perusahaan blockchain ya, tapi saya coba berikan edukasi seperti itu. Nah, kalau dari tadi pertanyaan pertama terkait koperasi ya, untuk saat ini yang kami ketahui, kami belum dapat data sih terkait koperasi yang sudah menerapkan blockchain, tapi secara implementasi memungkinkan sekali sebenarnya ya, untuk teknologi blockchain ini diterapkan di maaf tadi koperasi apa Koperasi digital. Koperasi digital benar kan ya? Baik. Itu sangat memungkinkan sekali ya. Jadi misalkan dari bagaimana supply chain-nya gitu ya, supply chain dari apa namanya produk-produk yang kita beli itu misalkan terjamin mutunya, terjamin mungkin kalau produk halal terjamin kehalalannya, itu juga yang koperasi tersebut jual itu bisa menggunakan teknologi blockchain ya. Jadi supply chain-nya itu benar-benar bisa bisa dipastikan itu datanya benar gitu ya. Seperti itu sih, tapi memang secara data saat ini untuk koperasi yang menggunakan blockchain kami belum dapat. Kemudian tadi kedua terkait penerapan kebutuhan sumber dayanya gitu ya Mbak ya? Biaya waktu, kendala dan tantangannya tuh gimana sebetulnya? Ya. Terus kalau harus melalui ISO atau melalui token untuk ke blockchain karena banyak yang scam. Gitu. Ya baik. Jadi kalau untuk pendalaman di
tadi Bapak siapa maaf yang nanya? Pak Roy. Pak Roy, baik. Untuk apa namanya, kasus per kasus nanti mungkin kalau berkenan bisa kita diskusikan lebih lanjut Pak di luar forum ini gitu ya. Karena kami juga perlu melihat kebutuhan tadi seperti apa penerapannya di koperasi yang sedang mau Bapak implementasikan gitu ya. Tapi secara umum untuk token apa namanya, kita bisa bisa bantu develop gitu ya, bisa bantu development. Jadi tidak menggunakan, maksudnya tidak membuat token sendiri gitu ya, membuat token sendiri, tidak menggunakan token-token yang tanda kutip diragukan ke scam atau tidaknya gitu ya. Kita bisa bantu juga. Jadi blockchain itu secara jenisnya ada yang sifatnya public, ada yang private gitu ya. Jadi misalkan nanti penerapannya ini di internal koperasi tersebut, itu kita bisa buatkan sistem yang private. Tentunya kita develop sendiri gitu ya, kita distribusikan di internal koperasi atau pihak dengan entitas-entitas yang memang berhubungan dengan koperasi tersebut ya. Jadi solusinya mungkin seperti itu kalau memang butuhnya yang jaringannya. Pak Tony. Oke, Pak Tony lagi ini ya kayaknya. Tiba-tiba sinyalnya down. Kena hack itu Bu, kena cybercrime. Sebentar. Oke. Mungkin Bu Delisi bisa dibantu untuk menghubungi beliau karena Sebentar ya. wah gini. Memang tapi menurut saya kejahatan yang paling kejahatan kalau kita nge-zoom adalah sinyal sih memang. Nggak perlu kejahatan siber ya Pak ya kayaknya. Oke, masuk kembali. Silakan Pak Tony dilanjutkan. Maaf, masih unmute. Oke, masih nge-lag. Oke, udah. Oke, terhubung kembali. Baik. Maaf. Tadi sampai yang pertanyaan apa ya Mbak? Maaf. Tadi ya sampai mungkin nanti bisa dikomunikasikan kembali di luar forum untuk terkait ini. Ya, kemudian tadi terkait penggunaan token kalau memang kebutuhannya untuk private, jadi tadi ya jenisnya ada public, ada private blockchain. Jika memang penggunanya itu lebih ke private ya untuk internal koperasi dan mungkin stakeholder yang terkait, itu kita bisa buatkan sistem tertutup gitu ya, tentunya dengan token yang kita develop sendiri gitu ya untuk menghindari scam tadi. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, silakan ada yang mau bertanya kembali. Mungkin boleh nggak Pak diceritain tentang kejahatan siber yang bagi apa ya perusahaan atau bisnis apa yang pernah terjadi gitu Pak, sehingga seperti apa kita biar bisa melihat. Ya. Oh ya, Pak Arjo udah angkat tangan juga. Oke, silakan Pak Arjo. Oke, Pak Arjo dulu mungkin. Ya, jadi saya sudah sebenarnya post pertanyaan di chat. Jadi pada intinya ini masalah resources kalau untuk para pengguna ya. Pilihannya kita pakai orang, ya mungkin selain biayanya tinggi, mungkin mereka juga tidak terlalu paham dengan kebutuhan kita masing-masing. Biasanya kalau orang atau pihak ketiga atau konsultan itu kan mereka semacam template. Jadi nanti kita dipikir-pikir dikira kita masuk ke template yang mana, padahal template itu belum tentu benar-benar tepat dengan yang kita butuhkan. Kalau kita bangun sendiri, kita nggak punya resources. Jadi gimana ini solusinya supaya sama-sama enak, bisa keyakinan bahwa bisnis kita aman dari serangan cyber. Kalaupun mengeluarkan biayanya itu bisa jangkau, seperti tadi koperasi kecil, UMKM, perusahaan kecil. Itu saja sih inti pertanyaannya. Baik Pak Arjo, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang
kalau tadi mengacu ke framework cyber security Pak ya, yang sempat kami bahas, tahap pertama memang kita perlu mengidentifikasi Pak, mengidentifikasi masing-masing gitu ya, apa sih sebenarnya aset yang perlu kita amankan yang kritikal, kemudian maksudnya aset digital gitu ya, aset digital aplikasi apa saja yang perlu kita amankan, kemudian kita nilai resikonya Pak, kita lakukan risk assessment gitu ya. Jadi resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi di aplikasi yang mungkin mengganggu aplikasi tersebut Pak ya. Dari situ kita bisa ngelis tuh Pak, dari situ misalkan kalau tadi koperasi aplikasinya selama ini penggunanya tidak begitu banyak gitu ya, karena untuk internal saja gitu ya. Kemudian dari segi probability kena serangannya juga kecil misalkan ya, kita ini juga bisa nanti minta bantuan untuk dengan lembaga konsultan misalkannya untuk bantuan untuk menilai resiko di masing-masing perusahaan itu juga seperti apa. Jadi dari situ kita baru bisa menentukan tindak lanjutnya seperti apa Pak. Misalkan aplikasi tersebut ternyata penting tapi resiko untuk terkena serangan cybernya kecil gitu ya. Nah tentunya dari situ juga kita bisa melihat sisi-sisi mana saja yang perlu diamankan gitu ya, yang perlu diterapkan cyber security-nya. Kemudian juga di situ kita lanjutkan dengan tahap bahwa untuk menerapkannya, untuk menutup resikonya itu cara apa yang kita tempuh nih gitu kan, mau kita ngadain resource sendiri gitu ya, atau tadi kita menggunakan pihak ketiga untuk tadi managed security service Pak ya. Nah itu semuanya berawal dari tadi Pak, manajemen resikonya kita harus kenali dulu resiko-resikonya apa saja dan dampaknya apa saja jika itu terjadi gitu ya. Jadi memang setiap perusahaan pasti beda-beda Pak, tergantung mereka mendefinisikan resikonya itu seperti apa begitu. Mungkin Pak Arjo yang bisa disampaikan Pak. Jelas Pak Arjo? Jadi untuk biaya harga tinggi itu tidak bisa dihindari, memang harus bayar segitu kalau ingin mendapatkan yang dicari. Memang ada sosial. Iya Pak, jadi memang perlu dibuat ininya Pak ya, bisnis impact analisisnya ya. Jadi ketika ini tidak dipakai dan kemudian ada serangan siber, maksudnya perbandingan gitu ya, jika kita beli perangkat semahal ini dengan loss tadi ya, kita jelaskan loss ketika ternyata kalau ini nggak dipakai, dari resiko yang ada, kita harus beli ini misalkan dengan harga sekian misalkan. Nah, kalau misalkan ini tidak dibeli, resikonya nanti muncul serangan siber yang mengakibatkan kerugian sekian gitu, itu mungkin bisa dibuat analisanya Pak. Jadi kita bisa memutuskan tuh, ya memang ini worth it gitu ya, perangkat yang kita beli ini worth it karena jika ini tidak dibeli dan terjadi insiden, itu dampaknya lebih besar dari investasi tersebut gitu Pak. Jadi memang harus benar-benar dipetakan dulu Pak di awal ini cyber security ini penerapannya seperti apa Pak gitu, karena pastinya juga ada harga ada barang gitu ya jika kita membeli dan sesuai kebutuhan juga gitu Pak, mungkin yang bisa kami sampaikan Pak Arjo. Oke, terima kasih. Mungkin ada barang ada rupa ya, maaf ya Pak Arjo, saya nggak lihat chat-nya. Karena memang kalau misalnya pengen keamanan, kenyamanan, memang kan kadang kita memang harus membayar cross check lebih kayak gitu kan. Tapi ada nggak sih Pak itu problem, mungkin nyambung deh dari pertanyaan Pak Arjo. Ada problem permasalahan bisnis atau perusahaannya memang tidak memasang security ini, akhirnya kena kejahatan siber mungkin kayak gitu. Mungkin ada contohnya? Iya, kalau contoh ya apa ya, bisa banyak sekali sih Mbak. Maksudnya kalau perusahaan misalkan apa ya, yang mungkin awal tahun pertengahan tahun kemarin tuh di Amerika saja kalau Colonial Pipeline ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar Colonial Pipeline itu
perusahaan distribusi minyak terbesar di Amerika itu dia terkena serangan ransomware kalau nggak salah, sehingga jaringan distribusinya terganggu, sehingga pesisir barat Amerika itu beberapa hari tidak BBM-nya SPBU-nya kosong gitu ya, karena nggak ada kiriman minyak gitu ya. Dan itu dampak bagi perusahaan besar pun menjadi tentunya mereka sudah menerapkan serangan siber ya, tapi tentunya dengan teknologi yang lebih canggih saat ini bisa terkena juga, dan dampaknya juga besar ya, kerugian, terus juga mungkin tentunya ada sanksi-sanksi gitu ya di pemerintah Amerika juga, karena kan mereka ketat ya untuk IT-nya gitu. Jadi salah satu dampaknya seperti itu, Mbak. Belum lagi kalau di Indonesia kasus kebocoran data gitu ya. Kalau nggak salah yang kami ikuti, salah satu kasus kebocoran data itu, kami mohon maaf nggak bisa menyebutkan instansinya ya, mengakibatkan salah satu penanggung jawab IT di perusahaan tersebut kena pidana juga, Mbak, gitu ya, karena yang bocor merupakan data sensitif ya, data sensitif lah ya, warga negara Indonesia gitu ya, sehingga penanggung jawab IT-nya itu dikenakan pidana seperti itu. Itu dampak yang lain gitu ya, yang memang juga terjadi karena mungkin cyber security-nya tidak diterapkan dengan maksimal gitu ya. Seperti itu, Mbak. Oke. Ini ada tambahan dari Pak Dr. Christophorus. Jorka bukannya nyerang lindunginya Kemenkes. Ya, kemarin banyak info ini sempat viral kan. Apa itu juga termasuk kejahatan cyber atau gimana? Iya betul Pak Dokter. Kasus Bjorka itu hal yang unik juga gitu ya. Tapi perlu kita amati, maksudnya jangan tidak boleh langsung terpancing gitu ya dengan apa yang dilakukan Bjorka, karena begitu didalami oleh teman-teman BSSN itu, yang saya tahu gitu ya, ternyata klaim yang Bjorka sampaikan itu tidak sepenuhnya benar ya, atau dalam arti lain, data yang Bjorka sampaikan bahwa sudah ada sekian banyak data yang dia punya itu tidak semuanya valid ya. Mungkin ada sebagian memang iya, tapi itu juga data lama gitu ya, setelah dikonfirmasi dengan si BPJS itu, ternyata itu data lama, dan sebagainya lagi data yang tidak valid ya. Jadi entah apa dimaksud Bjorka berbuat seperti itu gitu ya, apakah ingin menyerang instansi tertentu gitu, ingin menjatuhkan instansi tertentu, kami juga tidak tahu, tapi memang motifnya banyak gitu ya, tidak bisa kita sulit untuk memetakan satu-satu motifnya apa, dan apakah klaim yang mereka sampaikan itu benar apa adanya gitu. Itu mungkin yang harus kita perhatikan, tapi tentunya itu jadi tugas kita bersama, jadi perhatian bersama, gimana kita menjaga data kita, apalagi di level perusahaan gitu ya, bagaimana kita menjaga data di level perusahaan, terutama memang yang jadi isu tuh apabila perusahaan tersebut menyimpan data warga negara gitu ya, data kan sekarang ada undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya. Misalkan dia mengumpulkan data warga negara, itu juga perlu lebih concern lagi terhadap cyber security-nya, karena itu sudah diatur dalam undang-undang tersendiri begitu. Mungkin itu Pak Dr. Christophorus. Christophorus ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Tony Sama-sama. atas presentasinya malam hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai jam 9 malam. Memang kalau ngobrol di ALC itu terlalu nyaman memang. Oke. Nah, begitulah Bapak Ibu tentang
Pak Tony udah jelas tentang gimana kejahatan siber itu apa aja yang terjadi pada tahun 2023 ini juga apa aja. Mungkin kita sebagai pebisnis maupun juga profesional juga harus lebih aware. Dan saya rasa sekarang juga sudah banyak yang aware tentang data pribadi, bagaimana menjaga data pribadi. Gitu ya Pak Tony. Baik, terima kasih. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang Community Level Up Club minggu depan itu ada apa. Oke, saya share dulu ya. Oke, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Nah, misalnya Anda pernah mengalami masalah-masalah berikut, misalnya nggak punya network, udah kesulitan mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional lainnya, bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau Anda punya masalah berikut, tidak perlu bersedih karena masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Nah, jika Anda sudah melakukan segala macam upaya kayak, wah saya udah ikut seminar loh, ikut workshop dan lain sebagainya, tapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama-bersama iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan loh Bapak Ibu, kenapa kok harus join iCommunity. Yang pertama, kita valuable community, yaitu ada akses networking, learning, juga contributing-nya. Yang kemudian ada quality leads to customer baru, leads to reseller baru, dan juga customer retention. Nah, yang ketiga, low cost. Nah, ini biasanya yang paling disukai karena nggak perlu ada banyak biaya iklan. Malahan, kalau misalnya Bapak Ibu udah jadi member pro, bisa loh beriklan di Videotron. Nah, juga ada word of mouth, juga ada banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Contohnya di iCommunity Level Up Club pada malam hari ini. Nah, ada macam-macam program seperti yang saya bilang tadi. iCommunity itu bukan sekedar komunitas yang tempat kongko-kongko aja kayak gitu. Kita punya berbagai macam program. Ada 6 program totalnya. Ada iCommunity Level Up Club, ada iCommunity Business Matching, ada iCommunity One-on-One Meeting, ada iCommunity Refer a Business, ada iCommunity Company Visit, dan juga Business Summit. Oke. Jadi ini adalah contoh iCommunity Business Matching. Jadi iCommunity Business Matching itu Bapak Ibu bisa berkumpul tapi cuma dalam kelompok yang lebih sedikit dan akan ngobrol tentang bisnis Bapak Ibu kayak gitu. Nah, ini contohnya. Nah, iCommunity Business Matching selain online juga ada offline. Offline-nya kemana aja? Pasti di Jakarta aja? Enggak, Bapak Ibu. iCommunity bisa datang ke kota-kota manapun Bapak Ibu berada. Kemarin kita baru ke Surabaya. Nah, untuk dalam minggu depan kita akan hadir di Bandung. Jadi Bapak Ibu yang lagi di Bandung sekarang segera daftar di Ibu Delisa untuk bisa bertemu dengan para member iCommunity Batch Bandung gitu. Oke, Bapak Ibu udah follow belum official Instagramnya iCommunity? Di sana bakal banyak banget informasi tentang program-program atau apapun yang telah dilakukan oleh iCommunity. Kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan dengan semua programnya iCommunity, ayo langsung klik follow, ikuti di Instagram. Oke, ini iCommunity di YouTube kami. Jadi nanti semua iCommunity Level Up Club tiap minggunya akan di-share di YouTube. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya Bapak Ibu ketinggalan info gitu. Oke. Nah, minggu depan ada iCommunity Level Up Club dengan 2 orang narasumber. Nah, biasanya kan 1 orang nih, sekarang menghadirkan 2 orang narasumber, yaitu bersama Bapak Satria Mega Prasila, yaitu Branch Manager Digital Marketing, terus ada Bapak Muhammad David Hambali, yaitu Business Development MEA Digital Marketing. Temanya adalah mengupas strategi berjualan efektif di TikTok Shop. Nah, ini menarik ya, karena sekarang jualan itu nggak cuma di satu platform aja. Oke, thank you. Terima kasih banyak.
Bapak Tony Kusmana atas informasi presentasi yang menarik pada malam hari ini. Boleh ya Bapak, sebelum itu kita foto bersama dulu. Oh, boleh. Gitu, meskipun kita online, kita harus punya dokumentasi bersama. Bapak Ibu boleh dibuka ininya? Boleh teman-teman di open cam. Boleh open cam. Oke. Oke, Pak Antoni apa kabar? Mungkin dari Siap. teman-teman yang lain siap Oke. di foto. Baik, 3, 2, 1. Yeay. Oke, terima kasih banyak Pak Tony Kusmana. Boleh Bapak Ibu yang lain juga mengucapkan terima kasih atas presentasi Bapak Tony pada malam hari ini. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di next event. Oke, dengan begitu teman-teman saya izin end all ya. Dalam 3, 2, 1, bye-bye.